Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Bayu Sigit Wicaksono akan mengajak kalian untuk belajar IPA kelas 9 semester 1 kurikulum 2013 tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan bagian yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah menuntun kalian untuk dapat mengamati atau membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas tentang materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, dan bekerjasama dalam kelompok. Yang perlu kalian perhatikan dalam belajar kali ini adalah mencatat hal-hal penting pada buku catatan kalian agar dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Tetap semangat dan sukses selalu. Salam IPA, maju bersama, hebat semua. Baiklah, mari kita mulai. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda. Demikian pula cara reproduksi makhluk hidup berbeda. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual, generatif atau seksual, atau keduanya. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan diantaranya dengan rizoma, yaitu pada tanaman jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Dengan menggunakan umbi lapis, misalnya pada tanaman bawang merah, bawang putih, dan bakung. Sedangkan dengan umbi batang, misalnya tanaman ubi jalar dan kentang. Dengan umbi akar, misalnya singkong, bengkuang, dan dahlia. Dengan tunas, misalnya tanaman pisang dan tebu. Dengan tunas adventif, misalnya tanaman cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Dengan menggunakan stolon atau gerage, misalnya arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Sedangkan dengan pembentukan spora, misalnya tanaman lumut dan paku. Baiklah, agar lebih jelas, kalian perhatikan gambar pada tayangan berikut tentang contoh reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Selanjutnya, yang akan kita bicarakan adalah reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen. Alat kelamin betina atau putik tersusun atas bakal buah atau ovarium, tangkai putih atau stilus, dan kepala putih atau stigma. Perhatikan gambar di samping. Pembentukan sel kelamin jantan. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid, seperti pada gambar di samping. Sedangkan pada pembentukan sel kelamin betina, bakal buah merupakan tempat
terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga atau reseptakel dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji terdapat sel induk, megaspora atau betina yang bersifat diploid. Sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua peristiwa saat terjadi perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji, yaitu proses penyerbukan dan proses pembuahan atau fertilisasi. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penyerbukan sendiri atau autogami, 2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, dan yang ketiga penyerbukan silang atau alogami. Pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan atau fertilisasi merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Perhatikan gambar di samping. Perkembangan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Struktur biji. Embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji. Perhatikanlah gambar di samping tentang bagian-bagian dari biji dikotil dan biji monokotil. Sedangkan perkecambahan pada biji. Perkecambahan biji tergantung pada proses imbibisi. Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecah kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Seperti pada gambar di bawah ini. Metagenesis. Metagenesis atau sering disebut dengan pergiliran keturunan. Siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau metagenesis. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Sedangkan fase sporoid atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit menghasilkan gamet haploid akan menyatu membentuk zigot. Metagenesis terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perhatikan gambar berikut adalah contoh pergiliran keturunan atau metagenesis yang terjadi pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Sedangkan sebelahnya adalah metagenesis pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari dalam tubuh tumbuhan, yaitu faktor gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternalnya hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari luar, meliputi ketersediaan air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Kegiatan belajar kita tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan bagian yang pertama. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan belajar berikutnya tentang sistem reproduksi pada hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, maju bersama, hebat semua.